Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelumnya harus kita tetapkan yang namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, kali ini anak-anak kita belajar masih di tema 5, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, video kali ini kita akan mengulang mengenai pembelajaran video sebelumnya. Nah, kita akan belajar mengenai tempo, gambar dekoratif, gerakan keseimbangan, gerakan tolakan dan alingan, serta gerakan lompat jauh. Nah, sekarang kalian buka buku kalian di halaman 8. Di halaman 8 di sini ada lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Kalian pasti sudah sering mendengarnya ya. Nah, di sini Tik Tik Bunyi Hujan diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, di sini ada tulisan C sama dengan Do serta 2/4 itu sedang. Nah, maksudnya anak-anak, C itu dia berarti dimulai dengan kunci atau nada Do. Nah, untuk 2/4 itu berarti ketukannya. Nah, untuk sedang ini apa? Ya, sedang ini menunjukkan tempo pada lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, setiap lagu pasti memiliki tempo serta jenis-jenis temponya. Tempo itu sendiri adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, ada pun jenis-jenis tempo seperti tempo lambat, tempo sedang, serta tempo cepat. Nah, istilah dari tempo lambat ada beberapa macam anak-anak. Untuk tempo lambat ada largo, adagio, grave, serta lento. Untuk tempo sedang andante, moderato, dan maestoso. Sedangkan untuk tempo cepat istilahnya ada beberapa macam juga, yaitu allegretto, allegro, vive, serta presto. Setelah kita mempelajari tempo serta jenis-jenisnya, sekarang kita belajar mengenai gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu sendiri adalah gambar yang dibuat dengan berbagai macam corak. Nah, corak dekor yang dimaksud memiliki dua jenis bentuk, yaitu pertama geometris dan yang kedua stilasi. Teknik stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru. Namun ciri khasnya bentuk asli masih terlihat. Bisa kalian lihat pada gambar kelinci berikut ini. Sedangkan geometris adalah motif batik dengan ornamen susunan geometris dengan ciri khas berbentuk seperti segi empat yang panjang atau lingkaran. Nah, dapat kalian lihat di halaman 122 buku kalian. Selanjutnya kita buka di halaman 122. Nah, di sini ada macam dari gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu sendiri adalah gambar yang dibuat dengan berbagai macam corak dekor. Nah, di sini ada macam-macam beberapa pola garis untuk menggambar dekoratif. Kita lihat di sini ada garis lurus vertikal, ada garis lurus horizontal, garis miring, garis melengkung, serta ada garis bergelombang. Selain itu, kalian buka di halaman 174. Nah, di sini ada mengenai kerajinan tangan, teknik menjahit dengan teknik veston. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Kalian teknik sambung? Teknik sambung merupakan teknik membuat karya seni atau kerajinan tangan yang diproses dengan cara menyatukan atau menggabungkan dua bahan atau lebih menjadi satu hingga membentuk benda kerajinan. Dari sini bisa dipahami ya. Teknik sambung dilakukan dengan menyatukan dua atau lebih bahan sehingga bisa membentuk benda kerajinan. Kemudian, bahan dapat disambung dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menjahit. Di sini ada macam-macam teknik menjahit. Yang pertama ada tusuk jelucur, kemudian ada tusuk veston,
dan ada tusuk flanel. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita buka di halaman 67 belajar mengenai PJOK tentang gerakan pemanasan. Untuk lebih jelasnya silakan kalian tonton video berikut ini. Nah, yang pertama untuk gerakan 1 yaitu tangan direntangkan, kaki kiri diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Nah, kemudian lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Jadi dihitung anak-anak 1 sampai 8 ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Yang berikut masih gerakan 1, kalau tadi kaki kiri, sekarang adalah kaki kanan. Angkat setinggi betis, kemudian tangan tetap direntangkan. Lakukan ini hingga 8 kali hitungan juga. Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk gerakan yang kedua anak-anak. Nah, gerakannya hampir sama anak-anak ya dengan yang pertama tadi. Hanya di sini gerakannya untuk kaki kiri dulu diangkat ke samping ya, kemudian lakukan gerakan ini sambil berputar badannya ya. Berputar ke kanan. Baik, jika sudah, gerakan berikutnya yaitu untuk kaki kanan. Sama ya, angkat, kemudian silahkan putar ya, berputar. Nah, demikian anak-anak untuk gerakan keseimbangan yang kedua. Kita lanjutkan untuk gerakan keseimbangan yang ketiga, yaitu gerakannya. Nah, angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat, lalu tangan diangkat ke atas. Dan berputar juga, lakukan hingga 8 kali. Begitu anak-anak. Nah, jika sudah, sekarang kaki yang satunya atau kaki kanan ya. Nah, angkat satu kaki, kemudian bertumpu pada kaki yang terkuat, lalu angkat tangan dan silahkan berputar. Nah, berikutnya anak-anak ada gerakan yang keempat. Seperti apa gerakannya? Hampir sama dengan gerakan yang ketiga tadi anak-anak. Hanya di sini tidak merentangkan dua tangan, namun mengangkat dua tangan lurus ke atas seperti ini dan salah satu kaki, bisa kaki kanan dulu ya, diangkat lurus rata-rata air ya, paha lurus ya seperti ini. Kemudian silahkan berputar ke kanan, kemudian kembali, kemudian ke kiri. Nah, begitu anak-anak. Kemudian kembali lagi ke depan. Gerakan ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Nah, kemudian gerakan berikutnya itu gerakan kelima, anak-anak. Kalau tadi lurus ke atas, sekarang tangan lurus ke depan. Kaki sama ditekuk ke atas. Ya. Paha lurus rata-rata air. Kemudian berputar kiri, kembali, kemudian ke kanan dan kembali lagi. Demikian anak-anak untuk beberapa gerakan berputar dan keseimbangan. Lakukan gerakan ini bisa sampai 8 kali ya. Selanjutnya kita belajar mengenai gerakan tolakan dan ayunan. Pertama tentang gerakan tolakan. Gerakan tolakan ini tentu terjadi pada saat anak-anak melakukan gerakan lompat. Nah, anak-anak, untuk gerakan ini diawali dengan sikap berdiri bersiap melompat, kemudian ayunkan tangan ke belakang. Bisa anak-anak lihat di video ini, ada seorang anak mengayunkan tangannya ke belakang, kemudian loncat dan dorong ke depan, dan mendarat. Setelah itu berdiri sempurna. Ya, begitu. Bisa ya anak-anak? Baik.
Kita lanjutkan, selanjutnya adalah untuk gerakan ayunan. Nah, anak-anak, untuk gerakan ayunan ini nanti anak-anak bisa lakukan di palang atau di sebuah pohon yang dahannya kuat. Nah, bergantung pada sebuah dahan kayu pohon yang kuat, pastikan juga dan aman, ya. Kemudian lakukan ayunan ke depan dan belakang. Setelah itu anak-anak bisa mendarat. Nah, gerakan ini tentu anak-anak harus mendapat bantuan dari orang lain. Misal orang tua atau saudara yang ada di rumah. Nah, pastikan juga bahwa dahannya atau yang digunakan anak-anak untuk bergantung ini tidak terlalu tinggi. Ya, pendek saja, tidak apa-apa. Intinya anak-anak bisa mencoba bergantung di tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan ayunan? Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ada seorang anak akan mengayun ya. Pertama, ayunkan ke belakang, lalu ayun depan, kemudian ayunkan ke belakang lagi. Nah, setelah itu bisa anak-anak lanjutkan sampai paling tidak 5 kali ayunan, atau kalau hanya kuat 3 kali juga tidak apa-apa. Intinya anak-anak berusaha mencoba gerakan ayunan ini. Nah, kemudian anak-anak silahkan mendarat dengan melakukan gerakan melompat. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi, sekali lagi Pak Guru sampaikan, hati-hati dan pastikan dalam pengawasan oleh orang tua. Dan ketika anak-anak mendarat, usahakan mendarat dengan baik dan dahan atau tempat yang digunakan anak-anak untuk bergantung jangan terlalu tinggi ya, agar anak-anak mudah dalam mencobanya. Selanjutnya kita belajar mengenai gerakan lompat jauh dengan menggunakan matras. Ada pada di halaman 180. Dapat kalian lihat di sini ada 6 posisi yang dapat dilakukan saat gerakan lompat jauh. Untuk posisi-posisinya dapat kalian baca di rumah ya. Nah, jangan lupa saat melakukan gerakan lompat jauh kalian harus menggunakan matras anak-anak. Nah, matras itu sendiri adalah alat yang digunakan saat berolahraga yang bentuknya seperti kasur tebal, supaya pada saat kalian melompat jauh saat terjatuh tidak sakit, bahkan sampai kepala pun tidak terbentur ke lantai. Nah, jangan lupa jika kalian melakukan gerakan lompat jauh di rumah, kalian harus didampingi dengan orang tua ya.